Wih, haha. Halo guys, selamat malam. Aduh, tekbiran. Oke Mas Faiz, silahkan di depan. Lah, gur lurus kok jalannya kok. Halo guys, tentunya kalian tidak asing dengan format touring saya ini. Kali ini saya bersama Mas Faiz lagi akan menuju ke tempatnya Mas Habib di Tulung Agung. Jadi perjalanan ini saya lakukan malam hari sebelum Lebaran ya. Itu hari Sabtu kalau nggak salah itu. Jadi malam Sabtu kita menuju ke tempatnya Mas Habib di Tulung Agung lewat jalur tengah, yaitu dari Klaten ke Wonogiri dulu, terus ke arah Trenggalek, terus ke arah Tulung Agung, ya intinya lewat tengah lah. Nah ini perjalanan kita lakukan malam hari guys. Jalanannya udah sepi karena kita berangkatnya itu kalau nggak salah jam 9 malam gitu. Jadi kondisi jalannya ya seperti ini. Iya kan? Pacitannya ada 2002. Perjalanan ini sebetulnya untuk menuju ke perempatan Makkah di Tulung Agung guys. Jadi kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu itu saya sempat ngajak Mas Faiz untuk ke perempatan Makkah, cuman karena gagal. Nah ini kita mengulang kembali, cuman ini nggak lewat JLS ya, nggak lewat jalur selatan, nggak lewat Pacitan, tapi lewat jalur tengah gitu guys. Jupiter ini udah pakai bison nih. Aku gantian ngarep tak nge-review lampu. Padang ya lampumu. Oh iya toh. Oke guys, jadi kemarin ada yang minta review lampu tembaknya. Nah ini kita review ya, mumpung gelap nih. Cek golek sing rada peteng. Nah ini lampu Duramoto M2 kalau nggak salah ya. M2 apa M3 ya? Lali aku tadi. Nih terpasang di crossbar kiri kanan. Kalau jarak jauhnya ya silau. Mana wong no, arti ada orang nih. Oh. Ini lampu Duramoto. Nek nggak salah M2 ya jenenge. Wus, mobilnya silau rak. Nih, seperti perkiraan kalau jalur ini bakal gelap. Nah, ini lampu kuningnya. Buka. Mantap cuy. Siap touring ke Bromo. Mlebu apa jenenge? Lewat pasir-pasir malam hari. Wong edan berarti. Iya, bengi-bengi kok nang Bromo. Mobilnya piye kamu? Malah nganan-nganan. Muatan. Gokil guys. Wah, Padang aja. Padang sak pole ya. Ternyata lebar juga ya. Lebar. Judulnya ngeterke anu ini. Ngeterke salat Id. Gelap cuy, gelap. Sepi. Aku naik yang tengah ya, lebar ya. Mantap.
aman. Oke guys, kita habis berhenti di masjid ini, habis sholat isya. Jadi daripada Kita lanjut lagi ditunda-tunda, perjalanan. jadi kita segerakan sambil peregangan ya, biar nggak terlalu kaku. Buang air kecil. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini masih di sekitaran Ponorogo ini guys. Kamera tak letakkan di depan motor ya, di depan motor, depan setang. Biar itu cuy, biar gak berat. Di helm kok terasa berat ya kalau malam hari. Betul, karena ngantuk sambil makan permen ya. Ini di map masih lurus. Ya selanjut lagi guys, agak saya turunkan. Ini bablas sih. Wih. Udah Maret, Pak? Yakin? Ini kita menuju ke Ponorogo. Ini udah Ponorogo ding sebetulnya. Kita lurus saya. Aman. Nah, kiri berarti iki wis jedul nganu rung ya, Magetan rung ya. Ponorogo wis kudune kiri bisa tembus Magetan. Ini kondisi kalau malam hari kayak gini cuy. Jadi kalau lampunya nggak terang ya ora apa-apa. Kalau bisa sih terang. Nggak harus bilet, pakai laser boleh. Sesuk aku nganggo mic loro wae kok iki tuku mic siji meneh. Sijine tempel kene helmmu. Kayane ora deh, iso ada kok. Kan ada motor ya ora ada banget toh. Iya. Bentar kamu iso connect. Aman sih kudune. Besok lah nek di rezeki meneh. Kita beli mic mini satu lagi. Wih, Pacitan Trenggalek rono. Oh iya, bener. Bablas. Ora deng, wong iki iso kok. Lah iki kon belok kok. Kan mau wis belok ya, aku wis delok petane nek kon belok ya. Apa malah bablas? Oh, mungkin alternatif ya. Perjalanan malam semakin gelap ini guys. Kita hampir sendirian ini di jalan ini. Tapi ya lumayan lah, karena malam hari itu memang itu ya, jalannya sepi, gelap gitu. Yang jadi masalah tuh aspalnya tuh kadang nggak rata gitu loh, agak blendung-blendung gitu, ngombak gitu. Jadi ini kalau lampunya nggak terang kadang nggak enak gitulah. Nah ini kita juga perut udah mulai kerasa lapar gitu, pengen jajan sesuatu tapi kok masih jauh gitu tujuan kita ya, sambil cari-cari warung lah ini sebetulnya kita tuh. Tujuh Trenggalek dan kondisi jalanan sepi. Ini terbantu karena lampu terang. Nah nggak terang guys, rawani bater, gagal tayang, nggak kelihatan. Aman kok. Kan aku ngepaske dhewe engko nek silau. Ngepaske helm. Iya, rada ngene. Mek ra terlalu mendukluk. Nah ini karena perjalanan kita melewati apa ini ya, setengah perkampungan, tapi kiri kanannya juga banyak pohon-pohon yang lebat, jadi jalanan tuh gelap guys.
Untungnya sih kita pakai lampu ya, kalau nggak pakai lampu tambahan kayak gini aduh nggak kelihatan sih, mata udah minus ketemu jalan kayak gini ya toh. Nah ini guys, kita tuh udah hampir sampai ya sebetulnya, ini udah di sekitaran Trenggalek gitu. Agak naik ke jalan atas gitu, cuman jalannya berkabut. Untungnya kita udah pasang lampu tambahan ini, jadinya jalannya udah terlihat enak itu loh. Nah yang jadi permasalahan adalah setelah jalur ini saya itu sepertinya tersesat guys, jadi lupa jalannya. Karena memang kondisi malam hari itu kan agak berbeda ya kalau dilihat dari maps yang kondisinya itu siang hari gitu. Nah ini saya sepertinya salah belok terus menuju ke sebuah tanjakan gitu, masuk perkampungan tapi menanjak. Harusnya saya belok ke kiri di sekitaran mana ya, ya intinya di jalan inilah, di jalan ini tuh saya harusnya belok ke kiri gitu. Cuman karena kondisi malam hari mungkin nggak terlalu terlihat gitu ya, dan mapnya itu selalu cari jalan yang terdekat gitu, jadi agak susah juga. Nah ini kalau nggak salah sekitaran sini, ini saya harus belok kiri nih. Nah saya harusnya itu tiba di pasar-pasar guys, cuman ternyata salah jalan gitu. Nah akhirnya saya lurus terus ini masuk perkampungan gitu. Nah ini kamera saya agak turun ya guys ya. Kena jalan. Aduh. Nah ini lurus terus, tapi saya mengikuti map aja ini sebetulnya. Tahu-tahu udah belok gitu. Nah di tanjakan ini jalan perkampungan ternyata Mas Faiz mengalami kendala guys. Jadi dia kayaknya sih telat oper gigi gitu, terus rantainya lepas guys. Nah ini tanjakan tinggi yang ternyata kalau gini kita naik semakin ke atas itu tanjakannya semakin tinggi, semakin apa namanya, semakin curam. Curam apa ya, semakin degek lah, semakin tinggi lah pokoknya, semakin tegak gitu jembatan apa jalannya. Mencoba menghubungi Mas Habib karena ini kan udah deket ya meskipun masih jauh juga sih, tapi udah agak deket karena itu kita panggil Mas Habib. Nah ini dibawain alat-alat sama Mas Habib dan ternyata rantainya itu susah sekali guys dibuka. Kita juga agak susah ini bukanya. Nah ini kalau nggak salah sekitar jam 2:30 pagi guys, jadi sebelum sholat id nih kita masih berkutat dengan rantainya Mas Faiz yang lepas. Agak susah juga ini guys. Setelah dilakukan analisa ternyata memang kayaknya nggak memungkinkan deh ini. Saya berpikir kalau ini kita kerjakan di sini sekarang mungkin kita nggak akan sholat id ini. Jadi saya tanya sama Sabib apakah masih terlalu jauh atau enggak ini lokasinya. Ya mau nggak mau kita harus muter cari jalan yang agak landai lah karena untuk dorong bisonnya ini guys. Dan ternyata udah diputuskan gitu, kita dorong aja lah, yuk di step. Percobaan pertama kali ini saya yang dorong ya guys ya, karena Mas Habib boncengan sama istrinya, jadinya saya yang dorong dulu. Meskipun ya kalau jalan landai kayak gini sih bisa lah kaki saya. Yang jadi permasalahan adalah di sebelah kiri saya itu kan ada tas ya, ada tas di crash bar gitu, jadi agak susah. Dan ini motornya Mas Faiz ternyata berat sekali guys, bisonnya guys. Sepertinya itu rem belakangnya itu agak gesut gitu loh, jadi agak ngerem guys, jadi berat banget nih. Tapi ya udahlah, kita pikirkan nanti, yang penting ini kita sampai rumah Mas Habib dulu. Jadi ganti-gantian nih sama Mas Habib, kadang Mas Habib kadang saya. Dan saya juga mencoba mengamankan jalan ya biar nggak berpapasan dengan kendaraan lain, itu lebih aman guys. Kalau dipikir-pikir sih perjalanan sama Mas Faiz itu selalu ada ceritanya guys. Jadi dulu
waktu ke Pacitan itu, waktu mau ke JLS Perapatan Makkah itu juga di Pacitan ada insiden ya, dari R15 yang jatuh, terus seliburnya Mas Faiz lepas. Nah sekarang ini yang kedua juga rantainya Mas Faiz lepas lagi. Ini saya nggak tahu ini apakah Mas Faiz kurang perawatan atau kurang dicek, tapi kalau dilihat dari kondisinya sih kayaknya salah ngoper gigi gitu guys. Jadi dia ketarik mendadak karena kondisi tanjakan, jadinya lepas kan. Terus posisinya juga pas nanjak, ya udah ketarik rantainya, lepas guys. Nah ini kita dorongnya lumayan jauh guys, ini sekitaran, waduh masih berapa ya, kalau nggak salah sih 3 kilo 13 kiloan lebih, 13 atau 17 kilo lebih guys. Lumayan jauh karena ini muter gunung ya. Jadi ini kita muterin gunung dulu biar apa namanya, jalannya nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu nanjak lah. Kita udah memasuki jalan apa ya, kemarin tuh tikungan 8 atau apa gitulah namanya, lupa saya guys. Nah ini jalannya itu di kaki gunung kayak jadi jalannya itu menanjak tapi berliku-liku muter gitu guys. Jadi kita setiap dorong berapa meter gitu berhenti guys, karena nggak kuat, berat banget kondisinya karena malam ya, udah lelah kita guys, dorongnya ngantuk, lelah, lapar. Padahal tadi habis sebelum ini tuh kita sempat beli nasi goreng sama Mas Faiz. Untungnya sih kita udah makan nasi goreng guys. Kalau enggak, wah nggak ada tenaga beneran. Nah ini jalannya tuh menanjak guys. Jadi di sini Mas Habib berusaha untuk mendorong motornya ya guys ya, dengan boncengan. Karena kalau pakai kopling agak susah dorongnya guys. Meskipun ya ganti-gantian juga sih, kadang saya kadang Mas Habib gitu. Udah jalannya gelap di hutan. Nah ini yang jadi titik terberat selama dorong motor ya di sini guys, karena jalannya muter-muter, tiba-tiba tikung terus menanjak gitu. Wah susah sekali guys di sini guys, perjuangan dan lama banget di sini. Kondisinya gelap ya, ini hutan guys, yang di sebelah sini hutan ini. Nah yang susah adalah waktu ketemu tikungan seperti ini guys. Nah ketemu tikungan terus menanjak, wah itu kakinya guys rasanya akhirnya saya lepas, dan karena saya sendiri juga nggak kuat ya guys ya, jadi ya kadang didorong lah. Nah ini di sini juga mencoba berhenti, meskipun banyak orang lewat tapi ya tetap nggak bisa bantu guys, karena kondisinya jalanannya curam sekali kan. Nah ini ganti-gantian aja lah antara Mas Habib dan saya, kadang didorong. Nah itu Mas Faiz sudah keringetan karena dia pakai helm dan nggak dilepas helmnya, jaketnya. Nah kadang didorong gini terus kita dorong lagi ya, kayak gini terus guys sampai puncak. aduh di sini sangat kerja keras sekali guys motor saya, karena saya dorong ini di tanjakan ya. Bensin saya yang sebetulnya masih 2 bar, baru hilang 2 bar lah. Itu setelah tanjakan ini saya cek ternyata tinggal 2 bar guys, jadi hilang 3 bar untuk dorong motor ini.
Pertamax turbo guys. Tapi nggak masalah lah ya, yang penting perjalanan ini bisa kita lewati guys. Untungnya sih kita solid banget ini, kita bahu membahu tolong menolong ya. Terima kasih untuk Mas Habib ini yang bersedia direpotin guys. Seharusnya kita tuh nggak repotin Mas Habib, karena rencananya itu kita mampir tempat Mas Habib itu cuman sholat id aja, terus kita melanjutkan perjalanan ke Kediri, ke perapatan Mekah dulu, baru ke Kediri. Rencana ceritanya sih seperti itu guys, tapi karena ada kendala yang seperti ini ya sudahlah, mau gimana lagi ya kan guys. Udah terjadi, jadi kita lewati saja. Ini di pertengahan ini udah kaki udah nggak kuat guys, jadi dorong motor tuh udah kakinya udah lemes banget, jadi agak susah. Dan ini karena memang motornya juga kayak ngerem gitu loh guys, jadi berat banget kalau mau langsung didorong pakai kaki. Nah ini harus didorong dulu pelan-pelan guys biar bisa, tapi tetap aja tidak kuat guys, lemes guys. Akhirnya mau nggak mau ya sudahlah, kita dorong pelan-pelan karena ini tanjakan kan guys, jadi kita selesaikan dulu tanjakannya dengan didorong motornya guys, biar dorongnya stepnya nggak terlalu berat gitu. Rencananya seperti itu. Ganti. Nah ini udah hampir pagi guys, sudah jam 4-an ya ini kalau nggak salah. Tapi karena jalannya bener-bener menanjak ya, karena di akhir ini udah hampir sampai puncak gitu, tapi jalannya masih menanjak. Jadi aduh berat banget guys, mau nggak mau ya kita selesaikan dulu tanjakan ini. Tapi karena mata sudah ngantuk plus ini lemes ya guys ya, jadi ya sudahlah, semampunya aja guys kita coba menyelesaikan ujian ini. Di sini motornya dicoba dorong sama Mas Habib ya, karena saya sudah nggak ada tenaga guys, dan motornya tuh susah untuk dorong kondisi nanjak sambil ngopling gitu guys. Tapi kalau pakai motornya Mas Habib juga nggak kuat motornya, karena pisaunya berat banget kan, besi semua itu, jadinya ya didorong ganti-gantian. Ini saya bawa helmnya Mas Faiz, saya cangklongin di tas sama jaketnya biar Mas Faiz nggak usah pakai jaket lah, biar nggak terlalu sumuk gitu guys. Saya mencoba duluan untuk cek kondisi jalannya apakah memungkinkan. Nah ini ternyata kita udah agak sampai di jalanan lurus ini, saya nggak tahu nih Gapura apa ini. Nah, ternyata saya salah belok guys, ini harusnya nggak belok ke sini. Nah nggak terasa cuaca udah cerah ya guys ya.
Ini udah pagi hari, jam berapa ya ini? Kalau nggak salah sih jam 5-an lebih gitu guys. Udah mata udah ngantuk banget. Saya bawa helm Mas Faiz tuh berat banget di pundak. Tenaganya udah nggak ada ini guys. Lapar ini guys. Ya rencananya membantu sebisanya lah ya guys ya, karena memang kita kondisinya udah capek semua, jadi ya mau nggak mau harus tetap berusaha ya guys ya. Kita dorong pelan-pelan lah motornya. Ini kondisi berat banget guys, karena remnya belakang tuh kayak ngunci gitu loh, kayak ngerem gitu. Jadi ya sekuatnya aja, dorong segitu aja udah lemes guys. Ya Allah. Hah? Apa? Itu lagi apa? Nol masuk ya? Nol masuk. Kanan is. Juara yang berbeda price. Di sini saya tukeran motor nih biar Mas Habib yang dorong pakai motor saya dan saya jalan kaki aja lah. Saya nggak tahu nih kalau jalannya tuh ternyata masih jauh banget guys dari ini. Nah ini Mas Habib itu ternyata dia jinjit guys pakai motor saya, jadi dorongnya juga kalau jalan lurus mungkin aman-aman aja ya, karena ini jalannya tuh juga agak nanjak guys, jadi tetap aja jalannya nggak semulus itulah ya guys ya, tetap ada tanjakan, ada tikungan-tikungan gitu. Nah ini berkali-kali Mas Habib tuh kesusahan nyongkok guys, karena memang SSR itu tinggi banget ya, meskipun Mas Habib itu juga tinggi sebetulnya, cuman kalau posisi duduknya nggak pas itu kadang agak susah napaknya gitu guys. Kalian lihat indahnya itu guys, mentari sinar pagi. Ini Mas Habib muka ngantuk banget ya, udah muka-muka bantal pengen tidur ini guys, kita gangguin. Sorry ya Mas Habib ya, jadi ngerepotin. Aduh. Rawat sumpah. Oh. Nah di sini tuh Mas Habib tuh berniat jemput saya guys, ceritanya dia mundurin motor sambil agak sedikit belok, tapi karena memang motor saya tuh kan belokannya nggak terlalu nganu. Nah akhirnya kejadian guys. Motor saya terkapar Black Shadow, tapi untungnya nggak apa-apa ya, ini karena kena crash bar yang di sebelah kanan sama di setangnya. Untungnya nggak apa-apa sih, aman-aman aja. Guling. Lah ya Mas, apa-apa. Di sini pada panik guys. Karena ini motor memang dirawat dengan sangat hati-hati ya guys ya, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kejadian yang tidak disengaja. Ini pada ngantuk guys, lemes, makanya ya gimana, tenaganya udah nggak ada. Kita forsir sampai pagi dengan dorong-dorong kayak gini yuk. Berat guys. Saya ketemu Mas Habib ketawa aja ini. Nggak apa-apa, aman guys, aman. Mas Habib juga nggak terluka sih, jadi nggak masalah lah ya.
Glundung. Arep balik metok kowe malah glundung. Arep balik metok balik. Arep balik metok kowe malah glundung. Apa-apa, aman-aman. Kok jepur? Apa-apa. Kira apa toh? Aman, motornya ora apa-apa to. Cek tinggal kuki wagi. Barang pick up apa? Rasa-rasa. Ini saya habis jalan guys, jauh banget nanjak ya, jadinya ya mau nggak mau harus napas dulu kan kita guys. Ini saya muter balik motor saya sendiri aja kadang juga kesusahan guys. Kalau nggak hati-hati itu emang agak manuvernya beda sama Matic ya guys ya. Ini kita dorong lagi, berusaha mengumpulkan tenaga hingga sisa-sisa terakhir ini guys. Jadi mau sekuat apapun juga kalau namanya udah kelelahan kan guys, tenaga udah habis, kondisi perut juga lapar, ngantuk jadi satu. Hal-hal semacam ini yang kadang di touring itu harus kita pikirkan guys. Jadi juga jangan egois, kita bahu-membahu ya. Gimana kalau ada teman kita yang kesusahan juga harus kita bantu guys. Pokoknya harus semangat terus ini. Meskipun ini kita mau mencoba mendorong juga ternyata susah sekali guys, karena kaki kiri sudah kewer-kewer guys, sudah nggak ada tenaganya sama sekali. Di sini udah pada bingung karena mendekati sholat Id guys, jamnya guys. Nah di sini tuh kita sebetulnya punya niatan ngejar sholat Id ya guys ya, jadi pengennya kita titipin aja nih motornya di sini, terus kita ke tempatnya Mas Habib dulu biar bisa sholat Id, kan kita juga nggak enak guys sama Mas Habib, jadi dia nggak bisa sholat Id gitu. Akhirnya kita coba cari-cari saudaranya Mas Habib yang di sekitaran sini atau tetangganya gitu untuk dititipin motor guys, tapi ternyata jalannya agak mendukung kalau didorong gitu, jadi saya juga yuk kita coba lagi lah, mumpung jamnya masih jauh ini, belum sampai 5:30 kan ini. Kita coba dorong lagi guys, ternyata wah bisa ya, alhamdulillah lah ya, dikit-dikit. Lagi-lagi karena memang tenaga sudah habis guys, jadi mau bagaimanapun juga susah sekali untuk dicoba, karena memang kaki kiri saya udah lemes banget guys, udah nggak kuat. Kalau untuk dorong itu udah pahanya udah sakit sekali guys. Semalaman dorong ini guys. Aduh, Mas Faiz juga terlihat sudah mulai lelah sekali. Aduh, apalagi yang harus kita pikirkan atau kita lakukan ini guys. Dan ternyata ada malaikat penolong guys. Nah akhirnya motornya tuh didorong sama Mas Habib, terus kita ketemu sama tetangganya Mas Habib gitu, terus motornya didorongin guys. Wah ini tenaga baru ya, bantuan. Terima kasih untuk masnya yang sudah mau membantu mendorong sampai lokasinya rumahnya Mas Habib ini guys. Ini tetangga jauhnya Mas Habib nih kayaknya. Ya udahlah kita dorong dulu guys. Nah ini karena videonya saya juga udah kondisi capek guys, jadi saya nggak melakukan rekaman sampai rumah Mas Habib. Mungkin untuk part 1 sampai sini aja dulu, nanti kita lanjut part 2 perjalanan pulang ya guys ya, pulang dari tempatnya Mas Habib. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di part 2. See you. Kasih ya Mas. Yeah, I'm so fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't come and try to share some of this light, no. Give me a beat and I control it like a maestro. Ladies on a mission, they be trying to get me wiped up. Shawty, wait a minute, can't tell if I like ya. Gotta make sure you know how to shake it, shake it.